Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa mimbar penyuluh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib yang diterima dari sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'atun min kanzil jannah, ikhfa'us sadaqah wa kitmanul musibah wa sillatur rahim wa qawlu la haula wa la quwwata illa billah." Ada 4 jenis amalan yang termasuk kanzul jannah. Pertama adalah merahasiakan sedekah, kedua menyembunyikan musibah, ketiga silaturahim, dan keempat ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang 4 hal yang termasuk amalan kanzul jannah. Apa yang dimaksud dengan kanzul jannah? Dalam keterangannya dalam kitab Mukhtarul Ahadits disebutkan bahwa kanzul jannah ay thawabuha muddakharun fil jannah. Yang dimaksud dengan kanzul jannah adalah yang pahalanya ditabung nanti di surga. Para ulama menjelaskan bahwa yang termasuk kanzul jannah atau yang dimaksud dengan kanzul jannah adalah pahala yang disimpan di surga berupa sebuah kedudukan atau derajat yang tinggi yang akan diperoleh oleh orang yang mengamalkan kanzul jannah nanti. Intinya kanzul jannah adalah pahala atau tabungan surga berupa kedudukan yang tinggi di surga nanti bagi orang yang mengamalkan. Apa yang termasuk amalan kanzul jannah? Yang pertama kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ikhfa'us sadaqah, merahasiakan sedekah atau sedekah yang dilaksanakan secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 271 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdus sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Apabila kalian menampakkan sedekah maka itu baik bagimu, tetapi apabila engkau merahasiakannya dan memberikannya kepada para fakir, kepada orang-orang yang membutuhkan, maka itu lebih baik bagimu. Dan sedekah yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi dalam ayat tersebut, rewardnya atau pahalanya kata Allah, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dapat menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Artinya, para pemirsa mimbar penyuluh yang berbahagia, sedekah apabila dilaksanakan secara terang-terangan itu pun baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut sebagian ulama, sedekah yang dilaksanakan secara terang-terangan itu menjadi baik nilainya apabila diniatkan untuk memotivasi orang lain untuk melaksanakan sedekah. Tapi sedekah yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi atau merahasiakan sedekah
itu lebih baik karena akan menjaga keikhlasan dan menghindarkan diri dari sifat riya. Bahkan dalam ayat 271 surat Al-Baqarah tadi, bukan hanya lebih baik, tetapi juga akan mendatangkan atau akan menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa kita apabila kita merahasiakan sedekah. Bahkan dalam hadis yang lain berkaitan dengan merahasiakan sedekah ini dikatakan warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah kemudian merahasiakan sedekahnya sehingga tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Bahkan sedekah yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi ini termasuk salah satu orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah nanti ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi termasuk ke dalam 7 golongan yang akan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang termasuk amalan Kanzul Jannah adalah kitmanul musibah, menyembunyikan musibah. Artinya dia bersabar terhadap musibah yang menimpa dirinya. Apakah musibah berupa kesulitan ekonomi, musibah berupa penyakit, dia tidak mengobrol, dia tidak mengatakan kepada orang lain, tetapi cukup curhat kepada Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain tidak ada yang tahu kalau dirinya sedang berada dalam kesulitan, kalau dirinya sedang mengalami suatu penderitaan. Itu adalah perbuatan kitmanul musibah, menyembunyikan musibah. Yang ketiga yang termasuk amalan Kanzul Jannah adalah silaturahim. Silaturahim sudah bukan rahasia lagi bahwa silaturahim adalah sebuah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat yang termasuk amalan Kanzul Jannah adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Lebih sempurna lagi kita ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika kita sedang mengalami kesusahan atau kesulitan, maka para ulama mengatakan banyak-banyaklah mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa mimbar penyuluh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 4 amalan yang termasuk Kanzul Jannah. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.